Halo sahabat-sahabat petani di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, di malam hari ini kita jumpa kembali di channel kesayangan kita, channel Petani Alami. Nah, malam hari ini kita akan memanfaatkan waktu setelah beristirahat sejenak dengan melengkapi nutrisi yang telah kita buat, pupuk-pupuk yang telah kita buat, dan pestisida dan herbisida maupun fungisida yang telah kita buat. Nah, malam hari ini kita akan khusus membuat pestisida nabati yang juga bisa berfungsi sebagai herbal alami yang berbahan bawang putih dan gula merah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, seperti kita ketahui bahwa bawang putih tidak hanya merupakan pestisida nabati, tetapi juga bisa berfungsi sebagai herbal alami yang sangat praktis dan juga sangat ekonomis dalam pembuatannya. Bawang putih memiliki sifat alami sebagai fungisida dan pestisida yang bekerja efektif mengendalikan hama seperti kutu daun, semut, rayap, lalat putih, kumbang, penggerek daun dan batang, ulat bulu, siput, dan ulat daun. Hama-hama seperti yang telah saya sebutkan dapat dikontrol dengan baik menggunakan fermentasi bawang putih. Nah, nilai plus lainnya adalah karena pestisida nabati yang juga merupakan herbal alami yang kita bikin ini tidak merusak ekosistem yang ada di kebun kita. Justru dia akan membuat tanah kita semakin subur, sehingga akan menarik serangga yang dalam kategori baik yang merupakan kawan kita untuk datang berkolaborasi dengan pestisida maupun herbal alami yang kita bikin untuk mengatrol tanaman kita dan menjaga dari hama-hama yang tentu menjadi musuh petani saat ini. Sahabat-sahabat sekalian, jadi kita langsung saja ke proses pembuatannya. Yang pertama tentu kita menimbang bawang putih dan gula merahnya. Jadi kita sesuaikan berat keduanya. Intinya adalah ketika berat bawang putih 1 kilo, maka berat gula merah juga harus 1 kilo. Jadi intinya 1:1. Nah, gula merah kita iris tipis-tipis seperti biasa, semakin tipis semakin bagus. Dan bawang putihnya itu kita iris juga, kita cincang. Kalau perlu kita tumbuk pakai lesung agar dia semakin halus, dan proses pencampuran nanti saat proses fermentasi itu bisa berlangsung dengan baik dan menghasilkan pestisida nabati dan herbal alami yang maksimal sesuai dengan apa yang kita inginkan. Penting juga untuk kita catat sahabat-sahabat sekalian bahwa dalam proses pembuatan pestisida nabati dan herbal alami berbahan bawang putih ini, kita sama sekali tidak melibatkan bahan lain seperti air. Jadi dicatat bahwa kita hanya butuh bawang putih dan bawang merah. Nah, itu kita fermentasi dalam jumlah dan takaran tertentu seperti yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian kita campur merata, kita aduk merata, kita remas merata sehingga kedua bahan ini tercampur dengan baik. Lalu kita masukkan dalam wadah fermentasi, bisa seperti toples dan wadah fermentasi lainnya, dengan catatan jangan kita menghindari yang berbahan kaca agar tidak meledak karena gasnya ini sangat besar. Nah, setelah semua bahan itu kita masukkan dalam wadah fermentasi, wadah pencampuran ini sebaiknya jangan dibuang. Kalau kami biasanya wadah pencampuran tadi itu kita cuci dengan air beras, lalu air berasnya setelah bersih kita masukkan kembali dalam jergen. Nanti dia akan berkolaborasi dengan nutrisi-nutrisi yang telah kita bikin
untuk kita semprotkan ke tanaman kita. Nah, seperti ini misalnya. Ini kalau sudah selesai seperti ini, kami biasanya mencucinya dengan air beras pertama sampai bersih, lalu kemudian cucian itu kita masukkan dalam jerigen dan kita simpan dalam beberapa hari, biasanya seminggu 2 minggu, lalu kita kocor ke tanaman kita. Nah, tampak dalam gambar sahabat-sahabat sekalian, wadah fermentasi tadi, toples plastik itu kita tutup seperti biasa menggunakan kertas plano. Jadi kertas plano yang bersih sahabat-sahabat sekalian. Kemudian kita ikat sekelilingnya dengan karet. Nah, karet apa saja? Kalau di kami selalu memanfaatkan barang-barang bekas seperti ban dalam. Jadi ban dalam kita iris kecil-kecil dalam bentuk seperti tali, lalu kita pakai mengikat wadah fermentasi kita. Nah, sahabat-sahabat sekalian, setelah jadi seperti ini kita simpan di tempat sejuk dan kering agar proses fermentasi berjalan dengan baik dan tentu jauh dari jangkauan anak-anak yang bisa saja terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan saat proses fermentasi berlangsung. Nah, perlu dicatat sahabat-sahabat sekalian bahwa waktu fermentasi minimal 1 minggu. Jadi sebaiknya jangan dibuka, jangan diapa-apain sebelum 1 minggu. Nah, dosisnya sahabat-sahabat sekalian, saat pestisida nabati dan herbal alami ini, bawang putih ini telah matang, itu cukup kita gunakan untuk tangki 15 liter itu dengan 3 slop tutup ABC. Bisa juga menggunakan sendok makan. Jadi sendok makan kita sendok 3 kali agak penuh, lalu kita masukkan ke dalam tangki sprayer, tangki semprot yang tentu ditambahkan dengan nutrisi yang dibutuhkan tanaman saat itu. Jadi ada klasifikasi kapan misalnya penyemprotan menggunakan nutrisi ini, dan nutrisi ini, dan kapan disertakan pestisida nabati maupun herbal alami yang kita bikin. Nah, di video-video tutorial selanjutnya kita akan memberikan cara-caranya dan tentu menampilkan pembuatan nutrisi lain dan juga herbal lain. Demikian pembuatan pestisida nabati dan herbal alami sahabat-sahabat sekalian. Dan ketika ada hal yang kurang jelas atau ada hal yang dianggap keliru, silakan komentar di kolom chat untuk kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Dan seperti biasa, ketika apa yang kita videokan hari ini, malam hari ini dianggap bermanfaat, mohon untuk di like, di subscribe, dan dibagikan agar semakin banyak petani-petani kita yang bisa merasakan manfaat-manfaatnya. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.